Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Taqil Nasururi, mahasiswa agribisnis 4A. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengadaan, penarikan dan seleksi SDM yang terjadi pada kasus rekrutmen CPNS secara online. Jadi untuk yang pertama yaitu tentang proses sistem rekrutmen PNS secara online. Jadi secara teknis para peserta yang mengikuti tes CPNS tersebut menerima soal secara online, kemudian yang bersangkutan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jawaban yang diberikan oleh peserta tes CPNS tersebut akan langsung masuk ke server atau database pusat dan dikumpulkan di sana. Setiap peserta pun akan langsung mengetahui skor atau nilai hasil ujian mereka setelah mereka selesai mengerjakan soal-soal CPNS. Selanjutnya, sistem yang digunakan dalam rekrutmen CPNS ini adalah sistem chat, jadi sistem chat itu juga tidak bisa direkayasa sebab sistem komputer yang akan langsung memeriksa jawaban tiap peserta. Meski tesnya tidak serentak, tapi setiap soal dijamin berbeda antar peserta. Apalagi badan penyelenggara CPNS telah memiliki bank soal yang memuat hingga puluhan ribu soal. Selanjutnya tertera pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil telah mengatur bahwa penyiapan dan pengolahan materi ujian dilakukan oleh konsorsium perguruan tinggi negeri menggunakan CHAT apabila infrastruktur, sarana dan prasarana telah siap dan tersedia. Lebih lanjut, pasal ini juga mengatur bahwa materi ujian terdiri dari tes kompetensi dasar TKD, tes kompetensi bidang TKB. Lalu tes sendiri telah diatur pelaksanaannya dalam hal yaitu dari segi pengumuman, pelaksanaan, pengolahan hasil, penetapan kelulusan, dan juga pengumuman hasil seleksi. Untuk alur penerimaan CPNS dimulai dengan pelamar melakukan seleksi administrasi ke masing-masing instansi yang akan dituju dengan mendaftarkan, baik secara langsung atau melalui media internet. Untuk apabila peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka peserta akan mendapatkan nomor registrasi ujian. Setelah peserta mendapatkan nomor registrasi ujian, kemudian akan diberitahukan jadwal tes peserta dan lokasi ujian dari peserta. Selanjutnya peserta ujian melakukan ujian tes kompetensi dasar atau TKD tadi dengan sistem chat sesuai dengan jadwal dan lokasi ujian yang telah ditentukan. Setelah selesai melakukan tes TKD dengan menggunakan sistem chat, peserta akan langsung memperoleh hasil nilai ujian sesuai rincian materi ujian dan nilai akhir atau skor total. Penentuan memenuhi nilai skor dan tidaknya telah diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2013 tentang nilai ambang batas tes kompetensi dasar seleksi CPNS dari pelamar umum tahun 2013. Apabila peserta yang dinyatakan memenuhi kriteria nilai ambang batas, maka akan mengikuti ujian lanjutan tes kompetensi bidang TKB bagi beberapa instansi yang mensyaratkan tes TKB tersebut. Akan tetapi apabila instansi tersebut tidak mensyaratkan adanya tes TKB, maka kelulusan akan ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Panselnas CPNS. Lalu selanjutnya tentang kelebihan rekrutmen CPNS dengan sistem chat, yaitu ada beberapa. Yang pertama, pendaftaran dapat dilakukan melalui online, lalu nilai hasil ujian bisa dapat langsung terlihat, lalu penyediaan soal keseluruhan terinput dalam komputer. Yang keempat, tingkat penilaian yang objektif. Yang terakhir yaitu akses dari setiap skor yang didapatkan akan mudah untuk diketahui. Untuk kelemahan rekrutmen CPNS dengan sistem chat,
Yang pertama yaitu kurangnya pemerataan teknologi di Indonesia, terutama pada bagian barat dan timur saat pendaftaran CPNS secara online. Yang kedua, jaringan internet yang kurang merata bagi yang tinggal di daerah pelosok. Nah, bagaimana cara mengatasi dari kelemahan rekrutmen CPNS dengan sistem CAT tadi? Untuk yang pertama yaitu kita menyiapkan teknologi yang ada ataupun yang memadai dengan jangka waktu yang lama, atau dengan meminjam teknologi daerah sekitar, mungkin bisa ke tetangga ataupun guru ataupun kerabat. Lalu cara yang kedua yaitu kita pergi ke kota atau wilayah yang tersedia jaringan internet, yang mana pada daerah tersebut memang benar-benar dalam jaringan itu bisa terbilang baik gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.